Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilia Dwi Puspitasari dengan NIM 20060511000004. Di sini saya akan menjelaskan terkait judul yang saya ajukan, yaitu pengembangan inovasi KTP digital di Indonesia berbasis web menggunakan metode waterfall. Yang mana judul tersebut dilatar belakangi karena setiap negara itu pasti memiliki penduduk, salah satunya Indonesia, dan penduduk itu sangat banyak. Oleh karena itu, untuk mengenali identitasnya maka dibuatlah KTP sebagai tanda pengenal. Yang mana saat ini pemerintah itu telah mengeluarkan inovasi baru dalam sistem administrasi kependudukan yang dinamakan dengan KTP elektronik atau yang biasa disingkat dengan iktp. Nah, adanya iktp ini diharapkan menghasilkan output yang sesuai, yang mana seperti yang disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri, manfaat dari iktp sendiri seharusnya itu sangat banyak, yaitu untuk meningkatkan keamanan negara, kemudian mempermudah pendeteksi pelaku teror, serta memudahkan aplikasi perpajakan. Selain itu ditemukan juga manfaat dari iktp, ada iktp itu digunakan sebagai dasar sistem keamanan perumahan, yang mana sistemnya itu memiliki keunggulan dalam menyimpan database dan menggunakan browser. Nah, adanya iktp ini seharusnya dapat menyelesaikan semua masalah yang ada, tetapi nyatanya iktp ini masih fungsi tunggal saja, yaitu hanya untuk membuat KTP untuk kependudukan saja, tidak bisa untuk mengurus SIM, kemudian memperpanjang KTP, kemudian mengurus NIK dan juga surat imigrasi. Dan ini juga masih diragukan soal kevalitan dan autentik data masyarakatnya. Nah, iktp ini juga masih mengakibatkan permasalahan internal lainnya, seperti masyarakat masih awam untuk iktp sendiri, kemudian ada beberapa masyarakat yang sudah menggunakan iktp tapi tidak mendapatkan dokumennya karena kehabisan, karena minimalnya ketersediaan formulirnya dari iktp-nya sendiri, sehingga hanya diberikan belangko yang kertas saja, yang mana yang kita ketahui kertas itu mudah rusak, robek, bahkan hilang. Dan seharusnya adanya iktp ini, masyarakat itu tidak harus mengantri lagi di kantor dengan menunggu ketidakpastian dari kepengurusan datanya. Dan adanya antrian tersebut mengakibatkan adanya pungli, kemudian penumpukan form pada kantor, kemudian merugikan bagi masyarakat yang mengantri panjang. Nah, untuk itu saya tertarik untuk mengangkat studi kasus dalam data kependudukan ini, yang mana dalam setiap permasalahan pasti akan ada solusinya. Dan metode yang digunakan dalam iktp ini adalah metode waterfall, yang mana yang kita ketahui waterfall adalah air terjun, yang mana metode ini itu terstruktur, detail, dan juga berurutan dari atas ke bawah melalui fase-fase analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan juga pendukung. Nah, metode waterfall ini juga umumnya digunakan untuk pengembangan aplikasi yang berskala besar, artinya melibatkan sumber daya manusia yang banyak dalam penggunaannya. Jadi, metode waterfall ini sangat cocok untuk pengembangan inovasi iktp. Nah, iktp ini dibuat berbasis web, alasannya karena saat ini web itu sangat maju dan setiap orang itu dihadapkan dengan teknologi. Jadi web ini juga mudah diakses melalui smartphone, laptop, ataupun komputer. Dan dibuktikan bahwa web ini mempengaruhi kepercayaan pengguna dalam sistemnya. Adapun permasalahannya, itu yang pertama proses uji coba aplikasi yang menggantung dan belum ada tindak lanjut. Kemudian yang kedua, fungsi KTP-nya itu masih fungsi tunggal. Kemudian adanya keterlambatan birokrasi karena persoalan kevalitan dan autentik, dan pengisian formulir yang berulang yang dikatakan tidak efektif. Nah, untuk itu solusinya sendiri adalah menciptakan aplikasi dengan sistem integrasi, yang mana sistem integrasi tersebut menyatukan komponen ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Artinya sistem integrasi ini menjadikan aplikasinya menjadi multifungsi, yaitu dengan penambahan pengurusan NIK dan juga perpanjangan KTP. Dan adanya sistem integrasi ini sangat cocok terkait aplikasi ya penyimpanan data berupa laporan, yang mana nantinya akan mudah mencari
data, kemudian sangat kecil untuk dimanipulasi data-datanya. Dan dengan adanya sistem integrasi ini juga membantu untuk kevalitan data, dan untuk kevalitan datanya sendiri itu menggunakan NIK, karena NIK itu setiap orang berbeda-beda. Kemudian untuk alternatif lainnya itu akta kelahiran, karena setiap orang yang lahir pasti memiliki identitas resmi, yaitu akta kelahiran. Nah, sistem ini menggunakan pendekatan pengelolaan basis data yang terpercaya dan aman, untuk dimanipulasi. Tentunya saat ini dikenal dengan MySQL. Kemudian untuk tampilannya sendiri pada web itu menggunakan HTML, PHP, JavaScript, dan CSS. Adapun alur dari sistemnya sendiri, ini akan saya jelaskan pada DFD yang saya buat. Di sini ada DFD level 0-nya, entitinya ada penduduk, kemudian dukcapil, petugas pendataan, dan juga petugas pembuatan. Langsung saja ke DFD level 1. Ini alurnya sendiri. Nah, di sini penduduknya mengisikan formulir pendaftaran, yang mana dari pendaftaran tersebut didapatkan data penduduk dan akan sampai ke petugas pendataan. Nantinya petugas pendataan akan menginputkan berkas ke proses pendataan. Nah, dari proses pendataan ini, datanya tadi akan masuk ke data penyimpanan penduduk yang valid. Nah, ini hanya datanya penduduknya saja, jadi belum tahu apakah NIK-nya itu valid atau tidak, maka diciptakan sistem proses konfigurasi NIK, yang mana di sistem konfigurasi NIK ini dilihat mana NIK yang valid dan yang tidak valid. Jika tidak valid, maka hanya masuk ke proses pendataan, tetapi jika valid, dia akan meminta akses, lalu akan diproses ke validasi data, kemudian validasi datanya ini akan diproses oleh petugas pendataan, yang mana petugas pendataan nantinya akan memverifikasi, setelah terverifikasi akan masuk ke data NIK yang valid. Nah, dari data NIK yang valid ini bisa mengakses pembuatan KTP, perpanjangan KTP, dan juga laporan penyalahgunaan NIK. Yang mana untuk pembuatan KTP dan perpanjangan KTP ini sistemnya sama, jadi diambil dulu data NIK yang valid, kemudian dipilih mau pembuatan KTP atau perpanjangan KTP, kemudian diberikan kepada petugas pembuatan, yang mana petugas pembuatan itu akan memberikan data KTP atau NIK-nya tadi ke proses, dan akan dimasukkan ke penyimpanan KTP yang valid. Dan baru nanti dari KTP yang valid ini akan dicetak yang mengeluarkan KTP baru yang akan diberikan kepada penduduk. Nah, bedanya dari pembuatan KTP dan perpanjangan KTP, kalau perpanjangan KTP ini sistemnya akan membaca tanggal kadaluarsanya aja. Jadi sistemnya ini sudah diatur. Kemudian pastinya akan diperiksa lagi apakah data tersebut sudah benar, dan sistemnya pasti akan mengerti data yang tidak valid itu tadi di atas ini. Jadi pastinya ke sini sudah mendapatkan akses. Nah, dari petugas pembuatan ini mengetahui laporan dari pembuatan KTP dan perpanjangan KTP, yang mana nantinya akan diberikan kepada Dukcapil. Untuk laporan penyalahgunaan NIK-nya sendiri, ini diambil dari data NIK, kemudian memilih laporan penyalahgunaan NIK, yang kemudian laporannya ini akan disampaikan langsung ke Dukcapil. Karena untuk NIK sendiri itu tidak bisa dikeluarkan oleh lembaga lain, melainkan hanya dikeluarkan oleh Dukcapil saja. Jadi ini hanya melaporkan saja ke Dukcapil, yang mana nantinya Dukcapil akan memproses, kemudian akan ada pembaruan NIK dari Dukcapil yang akan masuk ke konfigurasi NIK, kemudian masuk ke data NIK yang valid, nah baru langsung masuk ke pembuatan KTP yang baru. Nah, di sini kan petugas pendataan mendapatkan data penduduk yang ingin mengurus 3 ini, KTP, kemudian perpanjangan KTP, dan penyalahgunaan. Oleh karena itu nanti data penduduknya itu diserahkan ke sistem yang nantinya akan dibuat laporan kependudukan di Dukcapil. Seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri, dibuatnya sistem ini itu adalah memudahkan para masyarakat yang ingin membuat KTP, memperpanjang KTP, dan mengurus NIK, serta memudahkan pengelola data kependudukan, khususnya pemerintah dalam administrasi. Yang kedua itu mencegah adanya antrian panjang yang tidak diberikan kepastian, yang mana dikatakan tidak efektif. Untuk citasinya sendiri, ini ada 6 citasi.
kemudian ini ada satu sumber yang digunakan dari awal. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.